sehat dan alhamdulillah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita membawa kita manfaat dan barokah untuk kehidupan di dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah memberikan pahala kepada kita di dalam jerih payahnya ketika kita memprioritaskan untuk meninggikan agama Allah. Semoga kita semuanya husnul khotimah dan mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga firdausnya tanpa hisab dan siksa. Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan. Amin. Iya. 12.45 ya sudah. Iya. Ini aku dulu ya. Ya. Oke. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, aku pernah di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut mensolati jenazah wanita yang meninggal pada masa nifasnya. Beliau berdiri di tengah jenazah tersebut. Ini meski masa nifas itu meskipun apa ya istilahnya kan masih belum bisa bercampur kalau hidup ya, tetapi Ya. kalau meninggal karena sudah disucikan ini enggak apa-apa begitu ya. Ini tah yang dimaksud. Maksud disucikan itu bagaimana, Dok? Kan mandikan jenazah itu kan sudah Ya. sama dengan apa kayak wudhu gitu. Jadi ya sudah suci meskipun kalau hidup Oh, kan masa nifas ini nggak boleh kumpul begitu kan ya masih begitu ya. iya, iya. Akan tetapi wudhu di sini memang syarat untuk memandikan jenazah. Tidak Jadi kondisi jenazah, sholat, ya. iya, kondisi jenazah itu yang nipas tadi tetap dimandikan dan diwudukan dan disolatkan. Kalau untuk pribadinya semasa nipas kan nggak boleh sholat, belum diterima sholatnya karena masih kondisi nipas. Tapi bagaimana kalau yang hidup pun berwudu ketika nipas, boleh-boleh saja berwudu, akan tetapi ya tidak untuk sholat gitu. Kalau Iya. masih, tapi kalau sudah meninggal ini ya udah suci, termasuk sucinya dalam artian insya Allah kan orang yang meninggal dalam keadaan nipas, nipasnya sudah berhenti, kemudian sudah dimandiin dan diwudukan. Iya dok. Baik, berikutnya ya. Silakan Wiwin nih siapa? Oh ini Ya. sudah sama ya. Ya. 12.46 sama. Ya. Susi ya? Kok Susi kok freeze ya? Oh, kalau gitu Nini udah bisa Kak sayang? Insyaallah. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dan Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian An-Najasyi pada hari kematiannya. Lalu beliau keluar bersama mereka menuju tanah lapang. Kemudian beliau membariskan mereka dalam saf. Lalu beliau bertakbir 4 kali. Ya, paham ya dok? Ya. Jadi ini ada kematian dan mau mensolatkan gitu ya Ustazah ya? Iya, karena Raja Najasyi ini sudah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW menyolatkannya dan beliau sebagai imam dan sholatnya sholat goib. Oh, ya, ya, ya. Maka di sini takbirnya 4 kali dan sahabat pun mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Tetap di belakang itu berjejer seperti esok kita mau sholat.
Fardu, sop semuanya di belakang. Maka takbirnya hanya takbir aja 4 kali. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua eh, sholawat, takbir ketiga doa untuk mayit, takbir keempat untuk mayit dan untuk orang yang hidup. Hmm. Oh itu ini memang ya yang meninggal itu enggak berada di tempat gitu ya? Ya, itu namanya Oh iya. sholat goib. Iya iya iya. Iya, paham Ustazah. Lanjut, Dokter Wiwin. Baik, Mbak Susi ya, bisa? Ya, bisa. Bentar, yang ini sama ya. Iya, ya sama. Ini. Lanjut, Hmm, sama ini juga. sama ya. Hmm. Oh, beda ini. Ada surat Al-Fatihah yang sunnah itu apa? Iya, bahwa membaca Al-Fatihah di takbir pertama tadi itu sunnah gitu. Rasulullah membaca itu, kita pun meniru untuk membacanya. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh Rasulullah di dalam suatu amalan. Ini maksudnya dalam sholat jenazah itu takbir pertama, habis itu Al-Fatihah dulu ya Ustaz ya? Hmm. Ya. Oh ya. Hmm. Jadi artinya itu bukan berarti boleh tidak dibaca gitu ta? Bukan Kalau sunnah begitu. itu kan Aturannya. kalau Eh, ada kalimat sunat, ada kalimat sunnah. Kita membayangkan bahasa Arab semua ini ya. Sunat dan sunnah. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang dilaksanakan oleh Rasulullah, kemudian kita menirunya. Itu namanya kita melaksanakan sunnahnya Rasul. Kalau sunat itu berkaitan dengan masalah hukum. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat, ini hukumnya makruh. Nah, gitu. Kalau sunat itu sesuatu yang tidak wajib. Kalau dia dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Ada oh, sunat. alah. Nah, Oh, sunatu. Kalau sunat yang berkaitan hukum tulisannya ya apa, Ustazah? Sunatnya itu gimana? sama, cuman kalimatnya ini apa namanya mandubnya gitu kan? Ada yang wajib, ada yang mandub. Oh, Nah, oh gitu. mandub itu dikatakan oleh kita diterjemahkannya ke ya hal-hal yang sunat, artinya tidak wajib gitu. Mandub Oh, ya yang ya ya. Jadi maksudnya itu secara tulisan itu sama, tetapi secara makna itu ngelihat tata kalimat yang lainnya ya. ya. Tapi tulisan di dalam masalah hukum kalimatnya mandub, mandubun, sesuatu yang dibolehkan gitu. Oh, mandub. Sunat. Jadi sunat itu ada wajib adalah sunat adalah padahal di dalam tulisan itu al mandubu wa gini gini gini. Oh gitu. Oh iya iya iya, paham. Bunda semuanya paham? Dokter Wiwin paham juga insya Allah ya dok? Iya, Insya Allah Ustazah. Baik, sudah. Ya, Ya. jadi sudah ya. Lanjut ya. Ah, Susi ya, silakan ya. Iya, Halo. tadi ya sinyal. Sekarang sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami, Syu'bah berkata, oh, Nabi kepada SAW. saya seorang yang memahami kuburan yang terpisah, kuburan lain. Maka beliau memimpin mereka sholat dan mereka sholat di belakang beliau. Aku bertanya, wahai Amru, siapakah yang menceritakan ini kepadamu? Dia menjawab, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Eh, apakah ini saya kurang paham Ustazah. Ini ada
kuburan yang lain, kemudian Rasulullah mensolati di kuburan yang terpisah itu. Itu apakah saya tidak paham, Ustazah? Eh, telah mengabarkan kepada saya seseorang bersama Nabi SAW pernah melewati kuburan. Jadi orang itu pernah melewati kuburan dengan Rasulullah SAW yang terpisah. Jadi kuburannya terpisah dari kumpulan kuburan yang lain. Nah, maka beliau memimpin mereka sholat. Mereka sholat di belakang beliau juga. Nah, kemudian di sini aku bertanya. Jadi telah menceritakan kepada kami Hijaz bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Subah, berkata telah menceritakan saya Sulaiman. Ini Sulaiman yang bertanya. Kemudian Sulaiman bertanya, wahai Amru, siapakah yang menceritakan kabar ini? Maksudnya siapa yang menceritakan bahwa Rasulullah itu sholat atau menyolati kuburan yang terpisah itu? Siapa yang menceritakan itu? Gitu. Maka dia menjawab, Ibnu Abbas katanya yang menceritakan ini. Paham? Artinya, Artinya, Iya. untuk hukum, artinya bahwa Rasulullah SAW sholat di atas kuburan orang yang sudah meninggal, boleh. Kalau kita sebelumnya belum melaksanakan sholat atau belum menyolati jenazah tersebut. Maka ketika kita mendengar bahwa loh dia sudah meninggal, aku belum menyolati, maka dibolehkan. Cuman untuk perempuan nggak usah seperti itu. Ini penekanannya kepada para laki-laki gitu. Iya. Yang kalau nggak salah hadis atau ayat yang sebelumnya itu kan kita dilarang untuk sholat di atas kuburan, Ustazah. Tapi di sini kok kenapa malah sholat di atas kuburan itu sholat yang di situ mengharapkan barokah dari kuburan tersebut. Jadi umpamanya ini maksudnya beda judul. Ketika yang dilarang di atas kuburan itu mungkin di situ ada kuburan yang dianggap soleh. Maka kebiasaan orang-orang terdahulu ketika mendapatkan itu kuburan orang soleh, maka dia langsung di depannya itu ini kuburan, kemudian dia di sampingnya itu berdiri gitu kan, untuk sholat sunat, bukan sholat jenazah dia, tapi melaksanakan sholat sunat biasa. Akan tetapi pelaksanaannya menghadap kuburan itu. Nah, itu yang dilarang. Gitu. Kalau ini sholatnya memang sholat jenazah, mau menyolatkan jenazah yang ada di kubur. Itu sholat goib, itu beda. kubur. Goib yang boleh ya. Oke, ya. Dan peraturannya seperti ini. Umpamanya gini ya, kalau ke Sunan Ampel, kita datang ke Sunan Ampel, kemudian di situ orang-orang kan banyak yang sholat di situ, pokoknya di kuburan itu di sampingnya, maka kita pun ikut sholat di sampingnya. Pertanyaannya sholat apa yang dilaksanakan di situ? Duha bukan, kemudian sholat wajib bukan, sholat apa? Ada yang mengatakan memohon kepada Allah dengan sholat 2 rakaat tersebut untuk mendapatkan barokah. Barokah dari apa? Karena dia sholat di dekat kuburan orang soleh, maka dia akan mendapatkan barokahnya. Itu yang dikatakan syirik, dan itu yang dilarang, tidak boleh sholat di depan kuburan atau di atas kuburan seperti itu. Iya, jelas Ustazah, ya. Terima kasih. Dokter Wiwin, silakan. Monggo Dokter Dia bagaimana? Ustazah mau tanya. Ya, monggo. Jadi kalau misal kita ziarah ke wali 5 atau wali 9, kita tidak boleh sholat di situ. Atau kita sholat apa ya? Ya itu yang dokter tanyakan terakhir tadi, sholatnya sholat apa gitu. Nggak boleh. Kalau kan mohon maaf, seperti di Ampel juga kan ada sholat, ada masjidnya. Kalau kita mau sholat zuhur, pas kita ke Ampel, mampir ke masjid, melaksanakan sholat zuhur. Ya itu bagus, sholat. Kita tiba-tiba datang ke kuburannya, kemudian kita sholat mengharapkan barokah di situ, itu yang musyrik.
Dan tujuannya sholatnya sholat apa? Tidak ada tuntunannya. Iya, ya. Banyak yang seperti itu, dan Iya. hati-hati untuk kita yang sudah paham tentang ilmu syari ini, untuk apa gitu mendatangi kuburan-kuburan yang dikatakan itu wali, untuk apa? Kalau Iya. kalau kita mau berziarah orang tua kita yang sudah meninggal itu lebih baik. Dan tujuan berziarah ke kuburan itu untuk mengingatkan bahwa kita pun akan meninggal. Adapun masalah doa, tidak ada jaminan kita datang ke kuburan, doa itu dikabulkan kalau di kuburannya, tidak seperti itu. Tapi Allah akan mengabulkan kepada doa yang didoakan, terutama orang anaknya yang soleh, dimanapun dia berada, untuk mendoakan kepada jenazah yang sudah meninggal. Kalau masalah dikabulkannya seperti itu. Tapi kita masih boleh ya Ustazah, misalnya ziarah seperti itu, kemudian kita apa berdoa atau berzikir yang bukan tujuan untuk mencari barokah dari situ. Apa memang tidak boleh sama sekali? Maksudnya berzikir apa di situ di kuburan? Ya mendoakan yang meninggal itu atau Zikir dengan doa beda. Kalau mendoakan, hmm, ya, baik itu kepada siapapun, mendoakan itu baik. Kalau ada zikir, zikir itu adalah bacaan-bacaan sesuatu yang itu diambil dari Al-Quran. Tidak ada dasar hukumnya zikir di kuburan. jadi sebaiknya bagaimana Ustazah? Baiknya kita Apakah mengikuti uh-uh. Rasul. Kita sebaiknya mengikuti sunnah Rasul. Ya, Dokternya bisa dibuka di Bulughul Maram, Dok, tentang bab ya. jenazah. Halo, Dokter Dia. Iya, iya. Iya, Ya, salah. dibuka di, Tunggu. apa? Bulughul Maram di bab tentang jenazah. Dia juga mau buka di aplikasi. Ini sunnahnya. Nah, kalau saya mengatakan sunnahnya ini adalah ketika kita berziarah ke kuburan, maka Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya tentang doa ini. Inilah doa yang disunnahkan, artinya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan boleh jadi ketika Rasulullah SAW pun berhenti di kuburan, Rasulullah pun membaca ini. Assalamualaikum ya ahla diyar, dok. Ini nggak bisa nggak bisa nyari saja. Ini soalnya PDF. Saya nanti dikejar nomornya. Oh, bisa Din. Hmm. Bisa. Ini tadi jenazah ada. Bab ada. Bab jenazah. Tapi Jenazah di awal-awal. Janais ya. Ya, bab janaiz. Janais. Kalau tulisannya enggak pas ya enggak ada. Enggak ketemu. Di, Astaga. di paling akhir, dok. Ah, Kalau ini nomor hadis 618 ah. dari Ibnu Abbas. Bab Nomornya 618. 618 ya, coba. Heeh. Nih. Hmm. Saya kirim ke dokter aja ini, dok.
Iya, iya, iya. Saya tulis salin, tempel, silahkan ini aja. Monggo, dokter Ya. Nini ini. Nah, ini saya baca ya. Ya, ini monggo. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah melewati kuburan Madinah. Lalu beliau menghadapkan mukanya seraya mengucapkan, yang artinya semoga kesejahteraan terlimpahkan atasmu wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Kamu mendahului kami dan kami akan menyusul. Hadis Hasan menurut Tirmizi. Menurut Tirmizi. Ya ini yang Assalamualaikum tadi itu ya Ustadzah. Ya. Nah, Hmm. ini ketika Rasulullah SAW melewat ke kuburan, maka Rasulullah mengucapkan ini. Kemudian di hadis yang lain satu lagi bahwa Rasulullah itu mengajarkan apabila kamu lewat ke kuburan maka hendaklah mengucapkan, ya sebentar ya saya eh, ambil bulbul marom di mushaf, saya foto. Iza wadu'tumul mayyit. Hadis 617. Saya sampaikan lagi, satu lagi dok. Silahkan dok, sudah. Ya. 617 ini ya. Sulaiman ibnu Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengajari mereka bila keluar ke kuburan agar mengucapkan yang artinya semoga sejahtera tertimpa atasmu wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Insya Allah kami akan menyusulmu. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kamu sekalian. Riwayat Muslim. Oh, jadi kalau masuk mengucapkan yang tadi Assalamualaikum itu, kalau keluar mengucapkan ini ya. Kalau dari luar dok, kalau dari luar umpamanya kita umpamanya kuburan umum aja gitu, kuburan Hmm. umum kita pas di situ berhenti maka ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur yang firullahu lana walakumul angtum salapan, sama dengan yang ini mananya Sama dengan yang tadi. ya dua-duanya ini sama. Kalau Hmm. yang dua barusan saya share ini dari Sulaiman, Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka apabila khoroju iza khoroju, apabila mereka keluar ilal makobiri menuju kubur berarti ziarah kubur, maka inilah yang diucapkan. Lihat di teks Arabnya, assalamualaikum, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Itu dokter ini hanya itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita di dalam berziarah kubur. Jadi bukan berdoa, bukan sholat, bukan apa ya. Ya, Iya. tidak ada Doanya sholat. pun ini. Dan Hmm. sholatnya pun apa? Kalau kita sholat di situ, kalau kita di situ sholat, niru-niru orang banyak, kemudian di situ ada harapan barokah, ada harapan ini dan itu, itulah yang dikatakan syirik. Syiriknya syirik ilah uluhiyah itu namanya. Loh, Yang ini kedua, kalau ke Ampel kayak gini nih Ustazah. nggak Kalau ke boleh. Ampel bukan, kalau ke Ampel tuh ada Ustadz yang mimpin doa dan sholat gitu. Oh, kasihan ya masyarakat yang awam. Yang kedua, Hmm. eh, kita untuk ziarah itu di sini tidak diajarkan oleh Rasulullah membawa materi-materi, artinya membawa bunga, membawa air untuk disiramkan, membawa bunga untuk ditaburkan, tidak ada.
Iya ya Ustazah, nggak ngertinya banyak banget kita berarti. Iya. Dan tidak ada bacaan-bacaan Yasin ke, Al-Fatihah ke. Iya. Sampai sekarang kan ada orang yang meninggal, oh si Anu meninggal, atau ada orang tuanya meninggal, ini aduh waktunya meninggal, bagaimanalah kata-katanya Al-Fatihah, mohon maaf itu tidak ada. Mm-mm. Yang Oh, ada itu kan juga tidak ada ya Ustazah ya, bacaan seperti itu ya. adanya doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasimadholahu wa adhilhul jannah wa qihi fitnatal qabri wa azabannar. Ini di hadis sebelumnya di Bulughul Maram diajarkan. Itu adalah doa sholat mayit yang ketiga, tapi kita ambil redaksinya, caranya seperti itu, tapi enggak keseluruhan. Yang artinya gini, ya Allah ampunilah dosa-dosa dia, dan rahmatilah dia, dan selamatkanlah dia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Dan luaskanlah alam kuburnya, dan kasih terang benderanglah di alam kuburnya, dan selamatkanlah dia dari pindah kubur, dan masukkanlah dia ke dalam sorga, dan mohon diselamatkan dari siksa api neraka. Itu. Seandainya doa kita ini diterima oleh Allah, insya Allah si mayat tersebut tidak akan tersiksa, dan si mayat tersebut insya Allah diampuni dosa-dosanya, dan insya Allah dia dimasukkan ke dalam surga. Terus apalagi yang kurang dari sabda Rasulullah, dari ajaran Rasulullah kepada itu yang diajarkan secara sunnah. Nah ini dokter dia yang dikatakan sunnahnya seperti ini, bukan sunat ini, tapi sunnahnya ini. Jadi yang diajarkan, yang dijalankan. Ya, jadi artinya doanya itu tidak hanya tertuju sama satu jenazah ya Ustazah, bisa di situ daerah makam di situ ya. Iya, kalau di sini Khususnya kan untuk mukmin dan mukminah saja ya. karena kepada orang yang selain mukmin, maksudnya kepada non muslim, kita tidak dibolehkan berdoa. Nah, walaupun berdoa pun Tidak sia-sia. nyampe, iya. Habis waktunya untuk berdoa tapi sia-sia. Iya, tidak nyampe, iya. Assalamualaikum kepada kalian. Saya ulang ya Ustazah ya. Jadi pergi ziarah ke wali itu ini niatnya untuk apa? Ini yang enggak boleh ya, yang harus kita hati-hati gitu ya. Kita hati-hati, ini niatnya untuk apa? Salah-salah nanti kepleset jadi syirik ya. Untuk ziarah-ziarah ke makam-makam kayak gini. Bahkan ke masjid pun itu cuma ada 3 yang khusus ya. Ya, yang diniatkan khusus untuk mengunjungi masjidnya. Masjid, ya. Kalau kita melihat di suatu daerah ada masjid baru atau masjid Kubah Mas apa kayak gitu, itu niatnya kita piknik ke sana aja, terus maksudnya piknik ke kota, piknik pas piknik daerah ke sana itu, terus baru sholat sekalian, bukan niatnya bukan khusus melihat masjid itu ya. Ya, betul. Oke. Lalu kemudian ya, itu soal berkunjungnya. Terus kalau soal untuk kepada si mayit itu kita yang diajarkan tuh bukan membaca Al-Fatihah, tetapi membaca doa yang redaksinya diambil dari sholat jenazah pada takbir yang ketiga. Begitu ya, Saudara? Bulughul Maramnya ada dong. Saya mushafnya ada. Nah, saya kasih tahu mushafnya nih. Di halaman 253. Nomor hadisnya 587. Ini takbir yang ketiga itu di 587. 587, iya. Nomor hadisnya berapa tadi? 587. Salah. 587 nomor hadis. Ya. Saya ambilkan lagi di
Dari Auf bin Malik itu tah. Ya, ya, Oh, Allahumma fikfir lahu warhamhu itu kan ya. ya. Sini saya ambil. Allahumma fir Nah, Allah. eh saya itu lagi ya, saya share lagi dok. Saya Share ini, ya. ya, saya blok semuanya ini, saya share, tapi saya sambil memegang Ini mushaf. Ustazah dapat dari mana sih aplikasi Bulughul Maram kah? Dari ensiklopedi. Oh, ensiklopedi. Dari ensiklopedi. Nah, ini yang dari ensiklopedi yang saya share semuanya karena saya langsung tuh gitu kan, Dok. Oh, oke. Ya, silakan. Yang saya ingin sampaikan adalah teks ininya ya, teks Arabnya, teks Arabnya. Ini sama Dok dengan kita dengan lihat di mushaf, boleh, di sini boleh. Untuk doa selain di ini keseluruhan doa sholat takbir yang ketiga. Dokter perhatikan di baris kedua teks Arabnya, teks bahasa Arabnya di titik 2. Allahumma gfirlahu. Ketemu nggak? Bunda semuanya lihat atau silahkan dibuka di sini. Ini ya yang iya. Ya kalau Allahumma fir lahu ya warhamhu terus wa maaf akihi. Iya, wa ya akihi. Soalnya kecil punya saya. fa Wa fa wa'afihi wa afihi wa'fu anhu. Wa'fu anhu. wa'fu anhu. Apa namanya? Terlalu kecil kalau di WA. Biasanya salin dari gambar. Nanti di scroll diperbesar bisa kan dok? Iya, betul. Iya. Kalau Tetap. gitu saya, oh iya memang harus dilihat semuanya, harus melihat semuanya. Iya. Ini punya saya kecil ya soalnya. Nah, mohon maaf, dokter lihat ininya nggak? Lihat di mushafnya nggak? Eh, di mushafnya juga kecil. Iya. Saya screenshot di WA, dokter ya, bisa dibesarin. Oke, bentar. Iya. Duh, mana saya? Susi. Sudah dibawa kirim kemana? Anur? Terus? Ya Anur. Ya Anur. Oh. Nih, tak baliknya dulu. Nah, ini. Ya. Scroll ke kanan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim. Ya, Iya, lanjut nuzul. akrim nuzulahu wa wasa Wawasi, wawasi, wawasi mudkholah madkholahum waksilahum bilma'i dengan air, wasalji dengan salju, wal barot dengan air dingin ya, es ya. es ya, wanakihi min dari khotoyaya kesalahan, kama Sebagaimana nakita apa ini nakoit dok, nakoita. Oh, engkau bersihkan at-taubah tahu asaubal abiyaldo, asauba
baju, Oh, asauba, baju, baju, al abyadu, abyad putih. putih, min Dari minat dan danas kotoran. kotoran. Wa Dilhu, iblahu daroh, ya, ya, daron dan gantikanlah tempatnya. khairon min darihi wa ahlan khairon Min min ahli. ahlihi wa adkhilahu Wa adkhilhul hul jannah. jannah Dan masukkanlah ke dalam sorga. wakihi, Dan ini apa dan selamatkanlah ya, fitnata, kubri dari fitnah kubur, fitnatal qabri wa adaban nar, dan siksa neraka. ya. Ini untuk menyolatkannya ini. Kalau kita untuk berdoa biasa saja, di mana saja, kapan saja, kita dari kalimat Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madholahu. Dari situ langsung ke baris yang terakhir. Wa adkhilhul jannah waqihi fitnatal qabri wa ajaban nar. Segitu aja. Jadi ditinggalkan wagsilhu, dari wagsilnya nggak usah dibaca. Jadi Dari bawasik nggak usah. mutil. Itu tidak usah. Jadi Allahumma sampai mana? Sampai wawasi madholahu, dari situ gabung ke wadkhilhul jannah. Jadi dua baris di atas ini ya. Ya, ya, Dan baris di atas, kemudian baris terakhir ya. ya. Masya. Wadkhilhul jannah ya. Jadi ahlan khairon min ahlihi itu Itu tidak usah. ditinggalkan Hapus. aja. Yang barat tadi dengan air hujan, air es apa itu tidak usah. Nggak usah, itu ditinggalkan karena kalau menyolatkan itu sempurna semuanya. Kalau Okay. kalau kita doa biasa seperti habis sholat, kita mau mengambil redaksi bahasa Arabnya pakai ini aja. Kalau umpamanya tidak hafal bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia. Muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempatnya. Masukkanlah dia ke dalam sorga, dan selamatkanlah dia dari siksa api neraka dan siksa kubur. Sudah. Terus kalau di WA suka ada ini si A Meninggal. Atau pas bukan setahun sekali ya, atau pas inget pas ini, kita enggak usah bilang Al-Fatihah ya. Nggak usah. Ya. Iya, bacakan aja yang ketiga ini. Allahumma firlah. Dan seterusnya titik-titik. Iya. Pergi melihat candi, ke gereja atau ke mana itu juga tak usah ya, karena itu berarti kita menyetujui anunya mereka ya, ibadahnya mereka ya. Ya, termasuk loyal ya, nggak boleh. Kemudian apakah perlu saya sampaikan bahwa Al-Fatihah itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal? Iya, perlu Ustazah. Ya, perlu. Saya foto ya, Dok. Sebentar ya, Dok ya. Saya ambil. Sebentar. Dok. Saya ambil hitam. Kirim Al-Fatihah menurut Ibnu.
Padahal. Bentar ya, Dok. Saya saya fotokan aja agak sebentar ya, Dok. Nggih, nggih. Ya, judulnya. Nanti saya kasih tahu bukunya mengenai besar-besar. Itu sudah sampai sebentar ya. Bentar. Pikir. Hmm. Yang megang sebenarnya HP. Mantap. Nampil zaman. Ini Saya kasih kelihatan ya teman-teman ya. saya kasih tahu bukunya ya. Kita tulis bukunya ya. Dokter nanti beli. Nggih. Di sini komplit semuanya ada. Nah, bukunya ini. Serem. Hmm. Ya, silakan dibaca semuanya di share di itu ya, di Anur. Iya, Untuk nanti share-nya. Ya, Ustazah. mantan tuh maksudnya dulu dia di NU terus abis itu dia nggak ikut NU gitu kah, Ustazah? ya, iya dong, Oh. hebat ya. Backgroundnya ini dapat baca, mantap. Hmm. Silahkan, Iya. silahkan dibaca. Dokter siapa yang baca sekarang? Monggo. Ini ya kita apa namanya supaya lengkap semuanya. Kok kenapa Al-Fatihah nggak dibaca? Kok kenapa ini dan itu? Beginilah sunnah Rasul. Jadi ketika kita tidak membaca bacaan-bacaan Al-Quran untuk mayit itu namanya sunnah Rasul. Nini ya sayang, mungkin Nini ya. Ya, insya Allah. Ya. Mulai yang mana? Ibnu ini ya. Nah, Kirim Al-Fatihah. Jadi, Dokter dia ini yang di-share itu kan bukan? iya, Kirim iya. Ini. Ya, betul. Ibnu Taimiyah silakan. kurang ke atas ya. Iya, tak balik. Tak tidurkan anunya. Handphonenya. Handphonemu Ya, tidur tapi no. tapi terlalu anu di, terlalu Yang atas bawah, belum. kurang atas, Kurang atas. Hah? kurang Yang atas. atas nggak pakai kan? Kita nggak baca dari atas kah? Heeh. Dari atas, dari awal. Dari atas, dari awal. Dari atas berarti. Ini. Ini toh. Ini ya. Dari Udah. awal. Dok. Iya, ini dari awal. Ya, udah cukup. Ya, udah, monggo. Ini ya. Nih. Ibnu Taimiyah yang terkenal sebagai Syekhul Islam ternyata punya pandangan yang sama dengan kebanyakan ulama di Indonesia, yaitu bahwa pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada mayat sebagaimana pernyataan beliau sebagai berikut. Ibnu Taimiyah ditanya tentang keluarga mayat yang membaca Al-Quran, tasbih,
alhamdulillah, tahlil dan takbir, lalu pahalanya dihadiahkan kepada mayat. Apakah bisa sampai atau tidak? Oke. Kemudian mana? Beliau Ya, menjawab. coba. Nih, Beliau menjawab, keluarga mayat yang membaca Al-Quran, tasbih, takbir, dan segala zikir, bila pahalanya dihadiahkan kepada mayat, akan sampai juga kepadanya. Dan Allah lebih mengetahui. Komentar ini dibaca. Iya, memang itu yang utama. Oh ya. Komentar penulis Ibnu Taimiyah mengatakan pahala bacaan Al-Quran bisa sampai pahalanya ke mayat tanpa membawakan satu pun dalil. Satu pun dalil. Jadi status perkataannya sekedar pendapat, yakni boleh diterima atau ditolak. Karena selain Rasulullah SAW, setiap manusia pendapatnya bisa salah, bisa benar. Kadang benar dalam masalah tertentu, kadang salah dalam masalah lain. Ada yang banyak salahnya, sedikit benarnya. Ada pula yang sedikit salahnya, banyak benarnya. Karena itu perlu hati-hati dan sikap kritis dalam menerima pendapat manusia. Jadi, belum, satu lagi. Intinya seorang anak. Nih, termasuk usaha keduanya. termasuk usaha keduanya. Untuk selain anak, maka tidak boleh berbuat seperti itu, kecuali yang telah ditentukan oleh dalil sebagaimana apa yang telah diterangkan. Menurut pendapat Al-Albani, selain anak tidak bisa berbuat sesuatu untuk mengirimkan pahala kepada kedua orang tuanya. Namun, untuk baca Al-Quran, di sini Al-Albani tidak menyampaikan satupun dalil. Jadi, pendapat yang tidak didasari dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka tidak usah diperhatikan. Nih, Imam Syafi'i berkata. Imam Syafi'i berkata, dalam masalah agama, jangan taklid kepada orang, sebab mereka mungkin juga salah. Imam Malik berkata, aku hanyalah manusia. Terkadang pendapatku benar, di lain waktu kadang salah. Karena itu, cocokkan perkataanku ini dengan Kitabullah dan hadis Rasulullah. Kalau saya lebih memilih untuk mengikuti para sahabat, yang mana mereka tidak pernah mengadakan tahlilan selama hidupnya. Mereka adalah generasi yang lebih mengerti tentang ajaran Rasulullah SAW daripada generasi sekarang. Tadi ketinggalan Dokter Diah, belum dibaca dari halaman yang kedua tadi, terjemahannya langsung dokter ke yang ketiga. Oh ya. Dua, intinya seorang anak boleh bersedekah. Oh ya. Melakukan haji. Ya. Melakukan apa? Melakukan haji. Oh. Oh ini loh.
Intinya seorang anak boleh Ya, bersedekah, berpuasa, melakukan haji, haji, umroh. berumroh, membaca Al-Quran untuk kedua orang tuanya. Oh, ya, ya, Hmm. ya. Nah, kembali ke dalam masalah simayat tadi untuk bacaan-bacaan. Ibnu Taimiyah tadi mengatakan tanpa dalil, hanya pendapat. Maka ketika kita merujuk kepada dalil, tidak ada dalil satupun yang berkaitan dengan masalah sampainya bacaan tersebut. Kemudian Imam Syafi'i pun beliau ittiba, artinya mengikuti apa sabda Rasulullah dan Al-Qur'an. Kalau seumpamanya beliau berpendapat tapi itu menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah, maka hilangkanlah pendapatku, ambillah Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi artinya tidak ada bacaan-bacaan yang disampaikan oleh siapapun untuk si mayit dan tidak akan sama. Tidak ada dalil maksud saya. Tapi Ustazah, apakah tidak ada unsur baiknya? Ya unsur baiknya ada kalau dibaca sendiri untuk sendiri. Oh Ya, gitu ya. ya Kalau ini dikirimkan ke orang tua, nggak ada unsur Boleh, baiknya juga. boleh. di dalam untuk orang tua itu, di dalam teks hadisnya itu di Muslim, Dok, berapa judulnya itu bersedekah atas nama ibu bapak. Maka seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibuku meninggal. Si laki-laki pun demikian mengatakan, ayahku meninggal. Kemudian seandainya dia hidup, pasti dia ingin bersedekah. Bagaimana kalau saya bersedekahkan di ataskan nama beliau, nama orang tua itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, apa maksudnya si pertanyaannya, sampaikah pahalanya kepada dia? Maka Rasulullah menjawab, iya. Jadi sedekah seorang anak di atas namakan orang tuanya itu sampai, dan hadisnya jelas di Muslim itu. Nah, kemudian kalau masalah bacaan-bacaan Al-Fatihah ataupun lain-lainnya itu saya tidak menemukan dalil. Akan tetapi begini, ketika si orang tua waktu hidup, dia mengajarkan anaknya membaca Al-Fatihah. Maka pokoknya dia membaca Al-Quran aja. Jadi diajarkan mulai dari alif, ba, ta, sa, semuanya sampai dia itu membacanya fasih. Itu adalah hasil didikan dari orang tuanya. Maka ketika si anak itu membaca bacaan apa saja dari Al-Quran, maka orang tuanya mendapatkan kebaikan dari bacaan tersebut. Artinya mendapatkan pahala dari bacaan-bacaan yang dibacakan oleh si anak tersebut. Karena jerih payah orang tuanya lah yang ikut andil terhadap di pendidikan anaknya itu. Terus bagaimana? Saya umpamanya siapapun, saya kan repot, tidak bisa mengajarkan anak untuk mengaji. Tapi saya serahkan kepada TPQ umpamanya, kepada lembaga yang mendidik anak supaya tahsin di dalam Al-Quran. Kemudian siapa yang membiayainya itu adalah orang tuanya itu. Maka itu terlibat juga termasuk. Maka ketika si anaknya itu membaca Al-Quran, insya Allah bacaan-bacaan Al-Quran pahalanya sampai kepada gurunya dan sampai juga kepada orang tua. Itu maknanya, Dok. Bagaimana, Dok? Ya. Jadi apakah Gitu Ustazah. ya, Kesimpulannya mengirim bacaan-bacaan itu ke orang tua yang sudah meninggal nggak nyampe ya. tidak ada dalil. Saya tidak bisa garansi dalam hal itu karena nggak ada dalil gitu. Kalau ada dalil sudah saya sampaikan dari dulu. Maka ketika nggak ada dalil, saya nggak berani. Terus bagaimana doa dari siapapun kepada siapapun, insya Allah selama dia itu Islam dan soleh akan diterima oleh Allah. Tapi kalau untuk bacaan, saya tidak tahu. Ya, jadi kalau doanya juga misalkan bahasa kita, bahasa Indonesia itu, bahasa Jawa, Oh sampai diterima ya Ustazah? terima. Ya. Umpamanya ada tetangga, ya Allah, dia itu waktu hidup itu baik sama saya, mudah-mudahan dia diampuni dosa-dosanya, terus kita berdoa untuk mereka. Makanya di Islam itu walaupun kita tidak menyebut secara individu, tapi diajarkan oleh Al-Quran di dalam surat Ibrahim ya itu. Robbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Robbik firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wali daya dan kedua orang tuaku, walil mu'minina dan seluruh orang-orang yang beriman. Robbik firli, wali daya, walil mu'minina dan untuk orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, ketika hari dibangkitkannya manusia. Nah, jadi tanpa ada disebutkan individu, siapapun saudara kita, tetangga kita, termasuk kita, kalau kitanya itu termasuk orang yang beriman, sampai doa dari siapapun. Tuh. Dan ketika sholat pun, assalamu alaika yuhan nabiyyu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina, semoga kesejahteraan atau keselamatan kepada kami yang melaksanakan sholat. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, ketika seorang sahabat membaca dan Rasulullah mengajarkan tentang wa ala ibadillahi sholihin, maka Rasulullah di situ menerangkan dulu. Kalimat yang dibaca itu akan sampai kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Artinya apa? Maksud penduduk langit itu karena ruh orang yang beriman itu berada di iliyin. Iliyin itu adalah dekat arasnya Allah. Maka doa-doa kita kepada orang yang sudah meninggal dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, berarti sampai kepada yang sudah meninggal dan sampai kepada orang yang masih hidup. Jadi hamba Allah yang soleh itu ada yang sudah meninggal dan ada yang hidup. Dua-duanya kebagian dengan doa kita yang masih hidup, yang sholat di dalam kita membaca tasahud itu. Masya Allah. Iya, ya Ustazah. Kadang-kadang kalau salam kan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Astaga. Maknanya ternyata, ya Iya, Allah, iya. ada Iya Muslim itu Ustazah. di bab tentang tasahud itu dokter dia. Maka itu sampai kepada yang di langit dan yang di bumi, kata Rasulullah. Jadi orang-orang soleh itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal pun mendapatkan doa dari semua orang yang sholat, kenal ataupun tidak kenal. Ya. Jadi kita ini selalu didoakan oleh mereka yang sholat. Kita pun selalu mendoakan kepada mereka. Jadi kalau doa nggak usah khawatir. Ya, tidak ada dalil yang menekankan gini, suami saya sudah meninggal, kemudian saya bersedekah atas nama suami saya. Tidak ada dalil itu juga. Atau saya membacakan Al-Fatihah atau apa saja untuk suami saya, untuk ibu saya, untuk siapa, tidak ada. Yang adalah doa. Untuk kirim ya Allah, salam ya. Assalamualaikum. Iya. Masya Allah. Iya Ustaz. Dan itu tidak tertuju seseorang, tapi banyak sekali yang bisa kita berikan ya Ustaz. Masya Allah. Kita merasa tidak sendirian kalau seperti ini. Bu. Kalau dalam sholat terikatnya wa'ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kami. Wa'ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, hamba Allah yang soleh itu banyak. Seluruh antero alam ini, sedunia ini kan banyak yang soleh, yang Islamnya. Itu sampai doa kita kepada mereka. Dan kepada ruh yang diiliyin itu sampai. Tapi kalau ruh-ruh yang ada di sijin itu tidak sampai. Karena Rasulullah pun mengatakannya begitu. Penduduk langit dan bumi. Monggo, bagaimana dokter dia? Mudah-mudahan ada yang belum jelas. Monggo. Iya. Saya ulang lagi ya, Ustazah ya, biar nanti kalau salah ketahuan ya. Gimana, Dok? Jadi kalau untuk bagi seorang anak, untuk orang tuanya itu yang nyampe tetap doa, bukan bacaan-bacaan Al-Quran, kecuali orang tuanya membiayai, mengajarkan cara membaca Al-Quran itu, atau membiayai anaknya untuk belajar, membiayai untuk belajar, ya. Orang tuanya tidak bisa baca, tapi membayarin lewat guru, itu pahalanya dapat juga ya. Dapat. Ya, betul begitu ya, Ustazah ya? Betul begitu. Jadi setiap si anak itu membaca Al-Quran,
terlibat, yang mengajarkan, yang membiayai, yang menuntun ke suatu tempat itu dapat pahala dari anak tersebut ketika dia membaca. Ya. Berarti kalau orang tuanya non muslim terus anaknya mualaf begitu, setiap anaknya membaca Al-Quran tuh nggak dapet ya orang tuanya ya. Nggak dapat. Walaupun dia itu membiayai umpamanya tetap tidak dapat. Masalahnya apa? Terhalang, tersekat oleh akidah. Nggak bisa. Umpamanya orang itu orang tuanya mohon maaf non muslim, kamu sekolah di lembaga Islam, dibiayain oleh orang tuanya, tapi orang tuanya sendiri tidak muslim. Ya itu memang rezeki Allah untuk si anak yang muslim tadi lewat orang tua yang tidak muslim. Akan tetapi ketika si anaknya itu melakukan kebaikan-kebaikan tidak sampai karena tersekat oleh akidah. Maksudnya tidak Islam, tidak bisa. Tetapi kalau menghajikan nyampe ya, boleh ya. Kepada muslim. Iya, Orang iya. tua. Iya, muslim. Yes. Muslim tapi tidak ngajarin Quran, itu nggak nyampe. Tetapi kalau menghajikan nyampe ya. Sampai. Ya. Orang tuanya muslim, kemudian dihajikan oleh anaknya, itu ada dalilnya. Asal si anaknya itu sudah haji duluan ya. Iya. Iya, iya. Monggo, ada lagi apa? Siap. Mohon segera online aja ini. Buku ini, Mantan Kiai ini bagus sekali. Dari awal sampai akhir. Mantap ini baca. Maka ketika ada orang yang begini kan suka ila hadratin Nabiyil Mustafa Al-Fatihah. Maka kami haturkan bacaan Al-Fatihah pahalanya semoga disampaikan kepada Rasulullah. Itu tidak pantas sekali. Rasulullah sudah sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah diampuni segala dosa-dosanya. Malah kita yang berdosa menyampaikan pahala seperti itu. Tidak pantas gitu. Justru kita lah yang membutuhkan tentang pahala dari Al-Fatihah. Nggak ada kalimat ila hadratin Nabiyil Mustafa. Jadi dihaturkan pahalanya kepada, itu saking hormatnya kepada Rasulullah, ingin menyampaikan kehormatan itu dengan membacakan semoga Allah memberikan pahalanya. Tidak ada. Di sini ada judulnya itu. Menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah. Nah, gimana dong? Ya, sudah ini ya. Tadi dan ketika kita berziarah kembali ke ucapan tadi assalamualaikum ya hladiyar minal mu'minin atau ya ahli kubur minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun nasallallahu lana walakumul afiyah cuma segitu. Dan nggak perlu bawa kembang, nggak perlu bawa apa-apa karena di sini juga Rasulullah tidak mengajarkan. Jadi tidak disunahkan. Nah inilah kata-kata yang tidak disunahkan, artinya tidak diajarkan dan tidak dilaksanakan. Iya. Kalau tidak disunahkan, ngotot dikerjain, salah-salah bid'ah ya. Itulah yang dikatakan ajaran yang diada-adakan. Bahasa Arabnya ajaran yang diada-adakan adalah bid'ah. Ya itu dok. Itu adalah ajaran ibadah yang diada-adakan. Kembali ke Bukhari. Ya ini ya. Sekarang 12:51. Kembali ke Bukhari. Ini siapa gilirannya? Dr. Wiwin. Ya. Tadi sudah ya, baik. Jangan saya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki kulit hitam atau wanita kulit hitam yang menjadi tukang sapu masjid meninggal dunia yang tidak diketahui Nabi SAW tentang kematiannya.
Suatu hari beliau diceritakan, maka beliau berkata, apa yang telah terjadi dengan orang itu? Mereka menjawab, dia telah meninggal, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW berkata, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Mereka berkata, kejadiannya begini-begini. Lalu mereka menjelaskan. Kemudian beliau berkata, tunjukkan kepadaku kuburannya. Maka beliau mendatangi kuburan orang itu, kemudian salat untuknya. Ini seperti yang tadi itu ya, Ustazah, sholat Ya, karena belum sempat menyolatkan. Jadi termasuk goib ya, sholat goib. ya, salat gaib. Saya sampaikan dengan kalimat-kalimat sebelumnya, bunda-bunda semuanya yang mohon maaf. Memang ini kajian di An-Nur ini saya secara pribadi pembimbing mengajak untuk mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita insya Allah menuju ke memurnikan Islam yang sebenarnya. Maka seandainya ada kebiasaan-kebiasaan yang masih panjenengan melakukannya, bukan dalam arti saya menekankan, oh ini aliran keras ini, oh ini adalah tidak toleransi, tidak. Jadi apa yang saya sampaikan itu kalau itu dalilnya ada, saya sampaikan. Kalau itu tidak ada, saya pun mengatakan tidak ada. Dan mudah-mudahan ini merupakan eh, sarana bagi kita untuk mewujudkan, mengaplikasikan dalam kalimat setiap kita sholat membaca ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Boleh jadi Allah mengetuk hati bunda-bunda yang ikut bergabung di An-Nur seperti begini adanya. Gimana dok komentarnya, mohon maaf bagaimana dok ya semuanya. Iya, Ya, Ustazah. itu kan tujuan kita mengaji kan supaya tahu yang benar ya, Ustazah. Nah itu. Dan apa yang dibaca oleh kita insya Allah semuanya dalil di situ. Iya, memang kadang-kadang berat ya, Ustazah. Tapi ya Nah, harus. udah darah Ya, daging dok, iya, begini ya, kok begitu ya. Ya, ternyata iya. sekian puluh tahun dilakukan, loh begini ya, disia-sialah. Ya memang begitulah. Jadi tapi kita kan sebagai orang yang sudah mendapatkan hidayah dan hidayahnya itu meresap ke dalam hati, alhamdulillah ya Allah, sebelum saya mati saya sudah ada di atas jalan yang lurus ini. Mudah-mudahan ya Allah dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan diampuni. Tinggal begitu insya Allah. Nah itulah tobat nasuh. Ya, ini hadis selanjutnya sebentar ini saya keluar dari sini karena HP yang ini kok sedikit ini ya dok. Apa namanya? Baterai. Hmm. Aku wis siap. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. aku Kakak wis Sinta siap siap. baca. Udah siap. Salam. Ono koncone kene sing melu iki. Terus kemarin aku ditanya, ah, aku keceplosan atau apa aku bilang, Ustazah Mumun kan salaf, jadi semua itu berdasarkan hadis dan ini apa kaget terus dia bilang, hah salaf, salaf itu kan keras gini. Terus aku bilang, loh tapi kan itu yang betul. Jadi yang hanya Rasul dan hadis dan Al-Quran. Ya, tapi enggak tahu tetap ikut atau mundur, enggak tahu. Nanti lihat aja nanti. Artinya salaf itu orang-orang Ya yang seperti terdahulu. Ustadzah Mumun. Iya enggak, Eh, tapi ada salaf yang keras itu apa gitu loh istilahnya. Sik toh, lupa aku. Nanti tanya Wahabi, aja. Wahabi. Bukan, iya, depannya itu salaf juga sih, tapi salaf apa gitu loh. Coba Wahabi coba. itu. Iya, iya, kalau Wahabi udah pasti ya. Mohon maaf, Hmm. saya sudah kedengaran suara saya nggak dok? Ampun, Ya, Sudah. sudah nggak jelas. bisa nggak bisa buka ya, nggak bisa scroll wajah saya di sini. Udah kelihatan kok cantik kok. Oh, bukan gitu, tapi sayangnya maka nggak bisa memonitor diri sendiri gitu. Ya, Bu, ini ganti Iya, ganti HP. Dokter Sinta, mungkin Hai. ini juga diskusi ya. Tadi di masyarakat Indonesia itu kan suka memberi label ya. Nah, padahal belum tentu sesuai apa yang dia
pahami. Label itu Hmm. bisa salah, bisa salah paham gitu. Jadi mungkin tentang label itu jangan diberikan dulu mungkin ya, Dokter Sinta. Tidak Saya apa-apa. bangga Saya soalnya kalau tanyakan. dengan salaf. Saya mau nanya ini Ya, loh, Sada, barusan ini silakan. teman-teman. Artinya apa salaf sama Salaf. kolak itu apa sih? Salaf sama Kolak saya apa? enggak tahu. Salaf sama apa, Dok? Olaf. Kolab. Salaf itu adalah salaf itu artinya orang-orang terdahulu. Seperti para Ya. sahabat. Kolab itu adalah orang-orang yang belakangan seperti kita. Oh. Ya. Oh, orang-orang yang belakangan ya. Iya. Lah Berarti terus kita termasuk kholaf ya? Kita termasuk kolab. Akan tetapi kalimat kolabnya itu umpamanya pendapat para kolab. Nah, berarti itu imam-imam yang setelah sahabat. Kalau begitu. oh, Kalau kita setelah kan sahabat. rakyat jelata, Rakyat jelantah. makmum. Enggak begitu Bu Susi, rakyat jelata yang kan masalah takwa itu bisa dikejar Iya. oleh siapapun gitu kan. Makanya di Iya. sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling takwa di sisi Allah adalah sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk mengejar takwa itu bisa dari level manapun gitu. Yang penting ada usaha. Kalau aliran salaf itu artinya apa, Ustazah? Aliran salaf itu adalah aliran yang bermanhaj, yang bermetodekan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh sahabat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau Wahabi? Nah, Wahabi itu ada dua. Satu Wahabi yang jahat, kedua Wahabi yang tidak jahat. Wahabi yang baik. Jadi Wahabi yang jahat itu termasuk Abu Jahal gitu? Bukan. Bedanya Wahabi dengan salaf apa, Ustazah? Bedanya Wahabi. Sebentar. Kok masih ya, bagaimana? Suara saya masih kedengaran? Ampun. Nah, satu siapa itu? Kalau Ibu lihat di YouTube itu ada yang muncul. Wahab bin Abdurrahman itu adalah seorang mujadid di dalam. Jadi gini, setelah orang-orang pada waktu itu banyak yang keluar menyimpang dari Islam. Ketika menyimpang dari Islam, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat sholat. Dan orang-orang solehnya dijadikan patung-patung, kemudian mereka menyembahnya. Dan banyak-banyak lagi penyimpangan ajaran dari Al-Quran dan sunnahnya yang tidak dilaksanakan. Akhirnya Islam itu bobrok dan Islam itu sudah tidak murni lagi. Maka datanglah Syekh Abdul Wahab ini yang meluruskan tentang perbuatan-perbuatan mereka. Maka oleh Syekh Abdul Wahab ini diluruskan bahwa itu yang tidak benar, ini yang benar. Jadi dikembalikan ke dalam Al-Quran dan Sunnah lagi. Nah, karena satunya lagi yang melakukan itu malah Abdul Wahab yang satunya lagi itu melakukan penyimpangan, bertentangan dengan Abdul Wahab yang mujadid ini, yang memperbaharui keislamannya. Maka sehingga dikatakan dia orang-orang itu di daerah di negara Inggris itu dimunculkan bahwa Wahabilah yang membantai manusia. Jadi jangan mengikuti Wahabi. Nah, Wahabi yang jelek tadi, dia membantai orang-orang Islam yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah secara benar. Maka ketika dua nama yang sama ini, yang muncul ke permukaan sampai sekarang, bukan Syekh Abdul Wahab yang baik, tapi
Abdul Wahab yang membantai. Jadi ketika aliran Wahabi itu ya mereka apa namanya mindsetnya itu ke Abdul Wahab yang membunuh gitu. Padahal Syekh Abdul Wahab yang mujadid itu justru mengamankan dari Abdul Wahab yang menghancurkan. Itu ada dua nama masalahnya. Gitu. Ya. Sama tapi bertentangan. Namanya sama tapi ininya bertentangan kelakuannya gitu ya Ustazah. Ya. Yang satu memurnikan Islam, yang satu menghancurkan Islam. Tapi yang dimunculkan oleh orang-orang Yahudi yang diekspos di mana-mana itu adalah Wahabi yang jelek. Tapi Wahabi yang baiknya itu diumpetkan. Ya. Yang mengarang 10 pembatal keislaman adalah Syekh Abdul Wahab itu. Dengan adanya 10 pembatal keislaman, itu adalah memurnikan yang tadinya orang-orang itu melaksanakan kesyirikan, dan di situ dirinci tentang kesyirikannya apa saja, sampai yaitu datang ke kuburan, sholat di situ itu. Nah, itu tidak ada dalil, dan kemudian didatangkan dalil secara Al-Quran dan Sunnah. Beliau, Syekh Abdul Wahab ini, yang mengarang kitab itu. Dan termasuk saya memiliki bukunya itu, 10 pembatal. Masya Allah ya, dibuat sama namanya sama Allah ya. Ya untuk mengecoh. Maka kita ini betul-betul harus teliti, harus benar-benar mempelajari ilmu secara kafah gitu. Saya sebentar ya, penasaran kalau nggak ditunjukkan dalilnya. Ini Dok, kitabnya. Keislaman yang diterjemahkan oleh Syekh Sholih Al-Fauzan. Ini misalkan nunjukin di foto, dikirim ke WA apa? Nunjukin enggak, foto di gini aja. Oh, 10 batal keislaman. Ya, yang mengarangnya, yang menerjemahkan adalah Syekh Sholih Al-Fauzan, hafizahullah. Kalau yang mengarang buku ini adalah Syekh Muhammad. Ya. Biografi penulisnya ini yang aslinya kan bahasa Arab ini aslinya, diterjemahkan oleh Syekh Al-Fauzan. Saya bacakan sedikit. Nasabnya adalah beliau adalah Al-Imam Muhammad Abdullah Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Syahid bin Fured. Ya, pokoknya namanya ini adalah Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman. Yang satu lagi adalah Abdul Wahab bin Rustam, kalau nggak salah Pak Rustum gitu. Itu yang jahat. Maka yang meluruskan dari kejahatan Abdul Wahab itu adalah beliau ini. Pembatal keislaman. Dari dirinci segala-galanya di sini. Masalah kesirikan. Semua kesirikan-kesirikan dirinci di sini. Insya Allah kita akan tahu. Iya. Kalau yang disebut aliran keras, aliran lunak, anggapan orang-orang yang biasa melaksanakan bid'ah. Anggapan orang-orang yang biasa melaksanakan ritual-ritual bid'ah, kemudian dia menuduh kepada orang yang menjelaskan tentang tauhid yang benar, atau dia orang yang betul-betul mengajak manusia untuk berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika Al-Quran dan Sunnah itu dijelaskan, si orang-orang yang ahli bid'ah itu tidak terima. Gitu. Maka dikatakanlah orang yang menjelaskan isi Al-Quran dan Sunnah itu, oh itu adalah seorang pendakwah yang keras, itu aliran keras gitu. Dan lain-lain sebagainya tuduhan-tuduhannya itu. Nah, karena masalahnya apa?
apa yang mereka lakukan kebidahan itu semuanya ada ancaman dari Al-Quran dan Sunnahnya. Ketika disampaikan seperti itu, maka dia tidak menerima. Gitu. Maka di sini kan kalimatnya 10 pembatal keislaman. Walaupun tidak mengatakan saya keluar dari Islam, masuk ke agama A. Walaupun tidak mengatakan gitu, tapi ketika dia mendatangi suatu tempat, dan dia yakin bahwa itu adalah suatu kesyirikan, itu sudah batal keislamannya. Jadi bukan Islam lagi, jadi hanya nama saja. Di sini komplit, Dok. Hmm. Jadi begini ya Ustazah ya. Kita mesti sangat hati-hati. Ya, oke Ya. lah. Misalnya tahlilan gitu loh. Loh, tahlilan kenapa sih? Kan cuma baca-baca aja. Ya, baca-baca, tetapi kalau itu bikin kita kepleset, ya sayang gitu kan ya maksudnya ya. Cuman sayang Ya. doang ya. Baca-bacanya itu, apakah ketika baca-bacanya itu ada anjuran enggak gitu kan? Diperintah oleh Allah dan Rasulnya baca-bacaannya itu, walaupun yang dibacanya itu Al-Quran, tapi kalau waktu dan tempat cara bacanya itu salah guna, berarti kan Allah tidak ridho, Rasul tidak ridho. Walaupun yang dibacanya itu adalah doa-doa dari Rasul, walaupun yang dibacanya itu adalah Al-Quran. Kalau salah penempatannya, itu adalah tidak ada dalil namanya. Ya. Tipis ya, bedanya tipis ya. Tipis, ya Makanya tipis. misalkan tahlilan itu kan isinya pembacaan Al-Quran, kemudian di situ doa-doa dan sholawat gitu. Iya, kalau itunya diiyakan itu benar, akan tetapi membacanya itu di waktu itu, di tempat itu yang jadi salah dan dalil. Contoh seperti ini juga ya, seperti ini juga. Tulisan Al-Quran, seperti yang rata-rata kita tahu, seperti ayat kursi, Dok. Ayat kursi dipakai pajangan, di situ ayat kursinya itu kan tulisannya dikaligrafikan kan, sehingga jadi Dora. Maka si orang itu niatkan gini umpamanya, saya nyimpan ayat kursi supaya menjadi selamat di rumah ini, supaya apa namanya penolak dari bala kan gitu. Jimat. Jadi jimat. Nah itu salah penempatan. Itu salah penempatan dan salah niat orangnya memasang itu. Nggak boleh sama sekali. Itulah yang dikatakan syirik. Malah dengan adanya salah penempatan, walaupun itu tulisan kaligrafi Al-Quran, nah itulah karena dia itu salah niatnya, dipajangnya itu adalah untuk penolak bala. Nah itu syiriknya. Karena masalahnya apa? Yang mendatangkan bala itu adalah Allah, yang menghilangkan bala pun adalah Allah, maka si manusia itu dituntun untuk dia itu mohon dihilangkan balanya itu kepada Allah, bukan memajang itu gitu. Karena dengan memajang tulisan kaligrafi dari Al-Quran itu tidak ada dalil. Itu nggak boleh. Itulah yang dikatakan syirik rububiyah. Tapi kalau dipasang sebagai pajangan memang gitu? Kalau dipasang sebagai gini, ini umpamanya saya senang kok ini ada ayat kursi, maka saya simpen aja sebagai tanda bahwa kami ini adalah keluarga orang-orang Islam. Bahwa seandainya ada kamu ke sini tahu bahwa kami ini orang Islam, nggak masalah. Oh. Iya. Niatnya yang diluruskan gitu ya. Iya, makanya di situ berperan innamal a'mal bin niat. Amalan itu tergantung niat. Jadi niat itu punya peran penting di dalam apa namanya berpahala dan siksanya itu. Ketika kita sudah mengetahui dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, artinya kita mentadaburi bagaimana tujuan Al-Quran, bagaimana bimbingan dari Al-Hadis, itu semuanya tidak keras, bahkan justru itu adalah kita beruntung mendapatkan itu, yang tadinya kita ini kebiasaan di luar jalur Allah, sekarang ini berada di atas relnya Allah. Ya sudahnya kalau dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia harusnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya tidak terlambat walaupun saya sudah tua mengikuti kajian
tadabbur seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, ternyata apa yang selama ini saya lakukan tidak ada dalilnya. Kan akhirnya begitu kalau dapat hidayah. Tapi kalau tidak dapat hidayah, di situ ada sentimennya, ada dogmatisnya kepada guru-guru mereka. Yang mengajarkan ini adalah guru saya. Guru saya ini tidak sembarangan, bla 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 bla. Mohon maaf. Begitu. Iya, iya, iya. Sama juga ayat-ayat Al-Quran ditaruh di kertas, digulung-gulung, dimasukkan dompet sebagai penolak bala. Itu yang salah tujuannya, ya. Masuk syirik rububiyah. Oke. Iya, Sada. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan aja Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita dan mudah-mudahan kita ini berada di atas bimbingan Allah untuk mendapatkan husnul khotimah. Dan di dalam hadis dikatakan barang siapa yang dia itu melakukan bid'ah maka tidak akan dipanggil di telaganya Rasulullah nanti. Maka ketika dia itu menghampiri kata Rasulullah kan memanggil orang itu dikenal, maka ada suara dari atas, itu bukan umatmu. Kamu tidak tahu setelah kamu meninggal atau sepeninggalanmu apa yang dia lakukan, sampai seperti itu. Dan itulah adalah orang-orang yang melaksanakan bid'ah, artinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika orang itu betul-betul murni berada di atas Al-Quran dan Sunnah, maka semuanya akan merasakan Talaga Al-Kausar ketika selama penantian di alam mahsyar. Maka selama dia penantian di alam mahsyar menghadapi pengadilan Allah, dia tidak akan merasakan haus selama-lama. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil oleh Allah. Amin. Jazakallah khair, Sada. Sudah sampai sini ya, Dok? Nggih, sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dijadikan oleh Allah jeripayanya kita, berjihadnya kita di dalam menghadapi dalil-dalil yang menyentuh perasaan kita, dijadikan oleh Allah sebagai jalan untuk menuju jalannya yang lurus, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menetapkan pahala, dan semoga kita dikasih walafiat oleh Allah selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.